Apakah ada perbedaan berpikir biasa, berpikir ilmiah, dan berpikir filsafat? Ada perbedaan di antara ketiganya. Berpikir biasa sumbernya bersifat campuran, bisa dari pribadi maupun kutipan orang. Berpikir ilmiah sistematis dan berlogika. Berpikir filsafat didasarkan atas ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang logis. 10. Pada abad ke-5 di Yunani berkembang istilah filosofia. Apa makna jus filosofia? Jus filosofia mungkin berarti orang yang melakukan filosofia, yang mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawatan daripada kecintaannya akan kebenaran dan benar-benar jelas digunakan pada kaum sofis dan Socrates yang mempunyai arti filosofian sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. 11. Jelaskan apa yang dimaksud ayat kauliyah dan ayat kauniyah serta berikan contohnya. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang berupa firman Allah SWT yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Sementara ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah SWT yang bisa kita jumpai di alam sekitar, pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat kauniyah ini sering disebut juga dengan fenomena alam. Contoh ayat kauniyah dalam Al-Quran salah satunya ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21. Adapun contoh dari ayat kauniyah bisa berupa berzikir juga dengan berpikir. Dari ayat kauniyah sehingga terjadi keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Nomor 12. Jelaskan makna dari ungkapan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Maknanya, jangan pernah berhenti menuntut atau menambah ilmu walaupun tempat yang kita tuju berada di benua yang berbeda atau tempat yang jauh di sana. Sekalipun carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Nomor 13. Paparkan klasifikasi sains menurut Al-Farabi juga Ibnu Khaldun. Klasifikasi sains menurut Al-Farabi. Dalam ilmu, Al-Farabi telah memberikan klasifikasi tentang ilmu dalam 7 bagian, yaitu logika, percakapan, matematika, fisika, metafisika, politik, dan ilmu fiqh. Melingkupi kebudayaan Islam pada saat itu, Al-Farabi telah menyusun klasifikasi di bawah dengan sub-subdivisi atau sub-subbagian. Pertama, klasifikasi itu dimaksudkan sebagai petunjuk umum ke arah berbagai ilmu. Kedua, klasifikasi tersebut memungkinkan seseorang belajar tentang hierarki ilmu. Ketiga, berbagai bagian dan subbagian memberikan sarana yang bermanfaat dalam menentukan sejauh mana spesialisasi dapat ditentukan secara sah. Keempat, klasifikasi itu menginformasikan kepada para pengkaji tentang apa yang seharusnya dipelajari sebelum seseorang dapat mengklaim diri ahli dalam suatu ilmu tertentu. Klasifikasi sains menurut Ibnu Khaldun yaitu telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia menjadi 2 bagian. Pertama, ilmu nakliyah atau ilmu tradisional yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanya